Oke. Halo, Semangat. udah bisa? Sudah, sudah Alhamdulillah. oke? Berarti dari sana ya? Nggak tahu. Mungkin. Mohon dimaafkan. Apakah Iya, gimana Kak Nita? Baik, Kak baik, baik. Nita? Oke. Coba kita Udah bisa ngopi? nggak ya? Bentar ya. Bincang. Aku ngepin itu dulu. Ini jadinya kita ngobrol berberapa nih? Bersatu. Oh, Aku bersatu. pikir tadi, aku tadi orang tiga. Bom-bom juga ikut. Ternyata beda jadwal ya, beda Ya. tanggal ya. Ini kalau semuanya barengan kan ini, Instagramnya penuh. Full ya, full frame. Loh, HP ku grok-grok. Oh, ternyata kalau aku nggak bisa ngepin, Om. Jadi Jadi gimana? harus dari dirimu. Nah, apa deh? Baiklah, teman-teman. Karena ada masalah tadi, jadi terpaksa saya di-invite oleh eh, teman-teman dari Visual Teduh. Kali ini bincang asik yang sudah lama vakum ya, berapa minggu ya aku vakum ya. Minggu ini coba untuk kita mulai lagi dan insya Allah kita mau konsisten. Nah, Om Bom memang besok jadwalnya. Hari ini cuman visual teduh. Nanti esok tanggal 18. Masing-masing Bom, sabar dengan bom. masing-masing dengan konten masing-masing, masing-masing dengan spesialis masing-masing. Jadi untuk hari ini kita ngobrol sama teman-teman dari Visual Teduh. Buat yang pengen tahu Visual Teduh itu sebenarnya apa sih gitu? Apakah pencipta lagu-lagu indie atau Wih. apa gitu kan? Aditya Wicaksono. Tadi di tempatku Halo, udah join. Adit. Siapa? Roman tadi juga udah join. Oke, okay. Mas Nope. Mas Nope di sini sebagai video kreator. Sebelumnya, Ya, betul. ini audiens audiens nanti boleh tolong direkam ya Mas ya di upload ya, jadi supaya kita ada dokumentasinya. Ini udah Multimedia otomatis kan? settingan di tempatmu ya apa? Kenapa? Settingan di HP-nya bagaimana? Kan nggak ngerti aku. Kan beda-beda. Oh, nanti larinya ke IG sih, ke IG, ke live IG. Story kan ya? Sorry, IGTV. Udah otomatis di situ kan? Ya. Ya, Oke, betul. Om Nope, multimedia itu apa Om? Oke. Multimedia kalau menurut saya, ini nggak usah pakai bahasa kuliah ya, Mbak. Biasa wae, heeh. Iya, biasa ya. Kita Karena aku pakai udah bahasa lama meninggalkan dunia akademis, jadi ya bahasa-bahasa embungan lah ya. Jadi multimedia kalau menurutku itu gabungan dari beberapa unsur, beberapa elemen. Jadi ada teks, grafis, ada animasi, ada gambar, gerak, ada suara, gitu. Jadi kenapa dia dikatakan multimedia? Karena ada lebih dari satu elemen di dalamnya, gitu, Mbak. Kalau menurutku gitu. digabungin jadi satu untuk bisa jadi sebuah Digabungin jadi karya. satu. Iya, itu multimedia. Oke.
Oke. Terus visual teduh sendiri apa? Oke. Kalau visual Parang teduh opo iku? itu tutulan payung koyo ya untuk meneduhkan suasana. Anak indie. Iya. Jadi visual teduh itu video production dan post production, Mbak. Oke. Gitu. Sesingkat itukah penjelasannya? Kita punya waktu Sepuitis 1 itu jam. ya. Jadi Ayo, kita jadi bergerak di visual bidang tutup ini. Jadi katanya videonya kecil. suaranya siapa yang kecil? Audionya siapa yang kecil? Cek. Audioku paling. Jadi Oh, gini Mbak, mic-nya di kakak. Telan aja telan mic-nya. iya. Sorry ya bro. Jadi di mana? Visual teduh ini kita bergerak di bidang audiovisual, Mbak. Dan juga editing video, gitu. Oke, video apa, Mas? Yang kita tangani selama Maksudku ini video kan company profile, gitu-gitu. oh oke, company profile, terus bikin apa lagi? Iklan, ada iklan, Iklan. ada iklan, ada sitkom, ada apa namanya itu video digital marketing ya untuk support digital marketing. Oh, yang placementnya ke sosial media. Ya benar. Oke. Lebih Terus ke apa lagi, Om? digital. Sama jasa editing video, Mbak. Edit, oh Animasi jasa juga. edit. Oh, jadi kalau misalnya yang syuting aku gitu misalnya terus Iya, editingnya kasih ke teman-teman visual teduh bisa ya? bisa. Kalau Oh, oke, siap, siap, kita siap. punya materi videonya, terus nggak punya editor, lempar aja ke kita. Lempar ke Gitu. kita. Siap, siap, siap. Ini, sorry, intermezzo sebentar. Kayaknya ini ya, eh, Ah, kita, viewernya kita ini adalah teman-teman yang sebenarnya pengen reuni, ya kan? Karena dari tadi mereka apaan sendiri gitu. Ya alhamdulillah dengan adanya live Instagram ini bisa menjembatani teman-teman untuk reuni virtual. benar, benar, benar. Oke, terus ngomongin tadi iklan, editing video, bikin company profile. Selama ini sudah punya berapa ribu klien, Om? Lebih tepatnya kita nggak pernah ngitung, tapi kalau dituangkan di dalam kertas itu ada sih beberapa yang bisa dituliskan di situ. Yang paling hits iklan apa? Dari klien apa? Boleh disebutin Ini kan? nggak tahu, Aku belum ada boleh sponsor. Nggak ada masalah sih kalau emang misalnya mau disebutin. nggak apa ya sebut merek ini. Dulu kita pernah bikin iklannya perusahaan Java. Oke. Yang sosis Terus atau yang apa? dua-duanya ada sosis dan Susu. so nice. Susu bantal juga ya. Oh, oke. Oh, oke, oke, oke. Terus ada klien apa lagi, Om? Eh, yang besar. Yang besar ya ada obat juga sih. Oh, farmasi. Farmasi juga ada. Iya, ada. Oh, Aku siap, nggak siap, siap, berani siap. sebut merek mbak karena ya itulah. Oh, nggak apa-apa. Jadi sebenarnya gini, eh aku sih kepengennya kita bisa sharing ya sama teman-teman yang lain gitu. Sebenarnya kenapa kok judulnya multimedia, industri multimedia menjawab tantangan di era baru. Karena sama-sama kita semuanya tahu sekarang
bisa dibilang dunia ini tatanannya udah berubah dari yang apalagi berasa banget untuk orang-orang kayak aku teman-teman yang di industri event kayak Mark gitu kan ya. Itu juga kan sering bekerja sama. Event on ground nol, tidak ada sama sekali. Semuanya shifting ke digital. Aku Ya, betul. ngelihat teman media sebenarnya harusnya sekarang-sekarang ini adalah waktunya panen karena Ya, semua benar. itu kan teknologi gitu kan ke digital gitu. Makanya kenapa kok aku tertarik untuk ngangkat temanya adalah multimedia karena aku pengen tahu nih gitu. Visual Teduh sudah menghasilkan karya yang banyak gitu, yang saya tahu. Mungkin dari teman-teman Visual Teduh sendiri juga bisa bercerita. Kalau nggak salah, salah satu proyeknya eh, yang kalau aku bilang sih niche banget itu ya marketnya karena cerita horor bukan ya? Ada cerita misteri, ada sitkom, Mbak. Nah, makanya kayak gitu-gitu mungkin bisa diceritain gitu. Visual Teduh tuh sebenarnya melakukan apa saja supaya nanti teman-teman yang lain kalau memang misalnya mungkin terinspirasi kan lumayan tuh. Lumayan bisa belajar dengan Visual Teduh. Atau mungkin kalau misalnya ada klien kayak tadi tuh ada agenda Jatim, halo, apa kabar? Selamat sore. Kalau memang tertarik gitu, tertarik untuk hire Visual Teduh untuk bikinin web series mungkin atau mau bikin iklan mungkin atau apa. Boleh dong diceritain Visual Teduh seberapa kreatifnya Visual Teduh dalam menjawab tantangan Oke, era baru. Harah kon yo cek kapok aku. pertanyaan yang sulit ya. Jadi gini, Mbak Nita, eh, kami tertantang ketika waktu 2 bulan kemarin kita tidak bisa ngapa-ngapain karena istilahnya entah itu lockdown atau PSBB. Semua proyek berhenti dan kita berpikir keras bagaimana caranya dapur tetap bisa ngebul. Awalnya seperti itu. Dibakar dong. Iya benar. Ya, terus divideoin gitu ya. Jadi konten bagus gitu. Terus Lalu ada salah satu teman kita eh, punya ide untuk membuat sebuah konten YouTube gitu. Oke, konten YouTube. Bagaimana caranya konten itu bisa menghasilkan gitu, Mbak. Kita menghasilkan sesuatu dari konten YouTube itu. Jadi gini, sudah berhasil belum? udah Mbak Nila udah. Jadi karena gini Mbak Nila, di zaman sekarang ini kita lebih mudah karena meng-create sesuatu itu enggak outputnya nggak harus ke TV gitu. Ya, Ya, kita kebantu banget dengan adanya YouTube ya. Jadi kita bikin konten komedi, kita buat lalu kita tawarkan secara apa ya istilahnya kita cari cari sponsor secara offline lah, door to door gitu. Kita kalau kita menunggu AdSense itu terlalu lama gitu, prosesnya terlalu lama. susah susah nggak sih Mas untuk mengcreate sesuatu Mbak? Untuk mengcreate apa tadi? Kalau Mas Nope bilang bikin konten untuk diupload di YouTube, berarti kan apakah saya harus belajar dulu tentang YouTube itu sakjane ya opo atau saya harus belajar dulu tentang eh, Ya, bikin bikin konten itu bagaimana atau mungkin ya opo gitu. Seberapa susah sih? eh, gini Mbak Nita, sebenarnya kalau YouTube itu kan medianya audiovisual ya. Jadi yang pertama yang harus dipelajari adalah eh, pengambilan gambar, editing itu harus dikuasai dulu. Nggak harus secara ini ya, nggak harus profesional ya. Maksudnya
bisa dulu aja gitu, bisa dulu. Baru nanti ke belakangnya terus dipelajarin secara profesional gitu. Untuk yang pertama itu dulu dikuasai pengambilan gambar. Lalu bukan hanya gambar wanita, karena ini berbicara tentang multimedia ya. Kalau gambarnya bagus, gak ada suaranya, itu juga ya menarik juga gitu. Jadi usahakan gambar harus bagus, suara juga harus bagus, bisa didengar gitu. Karena 50% itu informasi bisa ditangkap oleh orang itu dari gambar dan suara gitu. Lalu Nggak yang takut. kedua setelah Sorry. Kenapa? Yang kedua apa? Lanjutin. lalu yang berikutnya ketika itu udah dikuasain, teknisnya udah dikuasain, baru pelajari dulu audiensnya. Jadi audiens yang mau kita geluti wanita. Kita mau bikin konten apa? Terus audiensnya masuk nggak gitu. Kalau itu udah jelas, banyak peminatnya wanita. Kita buat di jalur itu. Berarti kalau ini ngomongin tentang YouTube ya. Kalau dari sisi teknologi Iya. atau dari sisi industri multimedianya sendiri, sebenarnya sekarang ini gitu ya. Kita nggak ngomongin sebelum pandemi, yang sekarang berjalan, itu kira-kira yang akan bahasannya apa ya? Yang bakalan make jasanya atau orang yang mengerti atau teknologi multimedia itu siapa sih Mas kira-kira Mas? Sebenarnya gini Mbak Dila, semuanya harus pakai gitu, karena ke depan itu orang akan lebih sedikit menggunakan paper ya, menggunakan kertas. Jadi di generasi X, generasi Y itu juga harus berubah, harus mengikuti. Jadi semuanya berubah atau mati. Gitu. Jadi ke depan itu proyeksi saya ya, dunia digital itu sangat dibutuhkan banget. Gitu. Yang Karena paling sebagai media informasinya lebih lebih mengena bagi kita. yang paling menarik dari multimedia sebenarnya apa Mas? Misalnya bukan jadi gini, kita punya dua segmen audiens nih. Yang satu adalah uh, orang yang memang pengen bergelut di dunia multimedia atau memang sudah berjalan di multimedia. Yang satu lagi dari sisi user. Apa yang menarik dari multimedia yang bisa kita sampaikan untuk dua orang ini, dua tipe ini? Dari teman-teman visual itu sudah melakukan apa kira-kira? Misalnya gini, kalau buat teman-teman yang kerja atau sudah bisa bermultimedia ria, nggak tahu itu bikin profil, nggak tahu bikin apalah, tapi memang sudah bekerja di situ dan sudah mahir di situ, mungkin Mas Nope dan teman-teman visual teduh mungkin ada prediksi nih. Ini bakalan di besok ini yang rame adalah usaha ini gitu, di bidang multimedia. Misalnya kayak Bom gitu. Bom besok itu kan dia mau cerita sama kita tentang bagaimana bikin video klip, bagaimana apa ya teknologi yang urusannya sama kreatif, sound kreatif sama video klip. Menurut dia itu akan menarik kayaknya. Jadi teman-teman visual teduh punya apa kira-kira yang Ini Kak, kalau menurut saya ya,
ini nggak bisa dijual terpisah gitu loh. Jadi sembarang gitu. Bukan, jadi Semintanya klien. semintanya klien gimana maksudnya? Ya, sebutuhnya klien. Misalnya klien minta dibikinin iklan bisa, minta dibikinin company profile bisa, minta dibikinin apa mana yang Bikin yang aplikasi sifatnya cuma visual foto misalnya dokumentasi misalnya infografis. Eh, infografi sudah bisa semua berarti. bisa 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 wanita. Strength Maksud saya gini, strengthnya em, strengthnya visual dulu, yaitu tadi kita bisa banyak sih. Jadi bisa nah, menjawabnya. bungkus sebenarnya. Iya, Palu mah gak ada lah pokoknya mainnya wanita. Siap Pokoknya siap siap libur siap. libur cukur rambut aja. Jadi Oke, gini maksudnya berarti wanita, siap ya bang. eh, nggak semuanya itu harus seperti visual teduh maksudnya. Maksudnya itu ke depan dunia dunia digital itu kan semakin semakin dibutuhkan gitu loh. Maksud saya, maksud saya satu Komen lele itu visual teduh bisa destruktif. support itu yang pertama. Visual teduh bisa support. Yang kedua, eh, apa istilahnya ini? Multimedia itu bisa jadi support system siapapun gitu loh. Misalkan Mbak Nita berbisnis apapun ya, brandingnya tetap lewat lewat mana nih? Lewat multimedia gitu loh. Karena menurut saya itu Yang udah kompleks banget gitu. Kenapa? visual teduh nggak bisa apa? Ya potong rambut. Oke oke oke. Sebenarnya kita Nggak bisa takut. semua Mbak Nita. Mhm. Cuman kalau foto Tapi memang enggak. Walaupun kita bisa foto ya, bisa fotografi. Cuman kita nggak ngambil di segmen yang itu gitu. oh, oke, berarti nggak fokus di foto, fokusnya lebih ke Video. video ya. Berarti. Ya, Oke. benar. Oh, sekarang itu kan anak-anak SMP juga udah jago ya bikin konten, bikin video, ngedit-ngedit Hmm, kayak gitu apa segala ya, macam gitu kan. Gak takut saingan sama mereka, Om? nggak takut. Kita tetap punya gaya sendiri ya. Pengalaman kita nggak bisa dibayar dengan apapun gitu. Apa yang membedakan visual teduh dengan yang lain? Pengalaman dong. Oke, Yang pengalamannya kedua, ngapain aja? hasil karya. Jadi gini Mbak, kalau menurutku ya, di era sekarang, itu kita nggak ada istilahnya ber, bersaing ya, Kompetisi. kompetisi. Itu di era sekarang udah nggak zaman. Kalau sekarang harus berkolaborasi. Itu kalau menurutku. Do you think so? Yakin, nggak ada kompetisi. Yakin, Yakin. yakin. Malah harus berkolaborasi kita nih. Dengan siapapun gitu. Seperti contohnya sekarang ini gitu. Kita berkolaborasi dengan Nmax gitu. Oke. Walaupun Nmax sendiri punya punya apa istilahnya ya? Aduh, Punya sibuk. konten kreator ya. Enak punya semuanya. Nah kan dia itu. Semua kami punya gitu karena kami juga berkolaborasi dengan teman-teman yang mahir di bidangnya. Nah itu maksudku. Tuh Justru malah anak-anak katanya muda yang punya potensi kayak gitu Mbak, itu tak rangkul. Tak rangkul, tak ajak oh main anak film. yang dirangkul anak muda tok tapi Iya dong.
STW, yang STW. Ya dirangkul juga, dirangkul juga. Itu loh ada katanya, coba Oh, kita mau baca bang. katanya Roman los gak rewel. Lek saya bilang iso tok wis. Katanya siapa lagi nih? Bom Bom yang membedakan Kak Nope imut. Oke. Aku kayaknya salah taruh fotomu di poster gitu. Jadi orang-orang banyak yang terjebak. Katanya Liksat yang membedakan soul and taste. Oke. Bom Bom bilang nggak ada kompetisi jadi nggak seru dong katanya gitu. Aduh, gitu. What do you think? Nggak ada kompetisi nggak seru? Aku sih belum melihat adanya semangat kolaborasi yang apa ya istilahnya, kolaborasinya itu masih masih milih-milih gitu loh. Maksudnya milih-milih itu, kalau bukan temen segeng males kayak gitu-gitu kan. Bukannya masih belum yang kolaborasi dari sisi eh, profesional, masih belum melihat. Mungkin akan ke sana arahnya. Jadi sekarang sih Ya, yang ada itu masih semangat kolaborasinya, tapi hasilnya apa yang terjadi? Kalau aku melihatnya memang eh, masih di eh, teman atau bukan, kemudian masih dalam satu lingkaran dekat atau bukan, gitu. Belum yang bener-bener, oh kayaknya teman-teman dari mata elang nih yang bisa bantuin, terus kita nyamperin ke sana, enggak. Terus pasti yang iso po yo, ini dhewe ono sing gelem gak ya, ono sing iso gak ya, masih kayak gitu. Bener nggak menurutmu? ya, ya. Mungkin kalau Ada misalnya juga yang benar sih. kolaborasi terlalu jauh kayak yang tadi aku bilang, mungkin karena potensi biayanya besar kali ya, jadi masih belum dilakukan. Kalau kolaborasi sama teman-teman sendiri kan masih iso saweran lah istilahnya kan gitu. Yang penting Kata ini lah Tony, benar. Yang penting oke, seirama sih kalau menurutku. juga Visi banyak misinya orang sama, kompetisi. oke kita jalan gitu. Oke, terus Visual Teduh rencananya mau collab sama siapa dalam waktu dekat? Ada project apa? Tetap di dunia ini ya, sitkom ya, komedi. Bumi Perkil Apa sih sih kemarin. sitkomnya apa namanya? Bisa dilihat di mana? Namanya Bacaan. Apa? Namanya Bacaan. Oh, Channelnya bancaan. Swanet TV. Oh, oke. Ketik dong di komen biar dibaca sama teman-teman. Aku pakai tripod ini susah ngetiknya. Ya, ya, ya. Iya harus gini Mentang-mentang maju gini berarti. mentang-mentang anak multimedia ya. Jadi kayak tok ya. Kayak dong. Meski nggak Tony ini perfect juga temen, ya. iya, Tony ini timku dari Lombok loh. Dia jauh banget loh. Terima kasih. Masih ingat sama aku. Halo Kak Ton. Tuh, katanya lihat filmnya. Ada apa? Emang lagi ada project film ya? Iya, ke depan kita mau bikin film tentang Kapak Tilas Peta. Ah, peta, tentara peta. Iya, Oke, dokumenter dong berarti. iya dokumenter tapi kita balutnya nggak sedokumenter itu gitu. Storytelling lah. Oh, ngomong-ngomong soal era baru, seberapa seberapa siap Visual Teduh eh me, apa istilahnya? Seberapa siap Visual Teduh Menyongsong. menerima tantangan? Yo, menyongsong, wes, menyongsong. Bahasa pemerintahan ini. Eh, kita Oke, udah siap. kita ngomongin karena ini yang ngomong adalah Enmark dan Visual Teduh. Hmm, hmm, hmm. Enmark itu sebagai event organizer, sekarang Iya, semua event itu larinya ke virtual.
Mm-mm. Semua. Kalau misalnya aku ditanya, bisa nggak bikin virtual event apakah terbatas untuk meeting saja, misalnya di Zoom gitu misalnya, atau hanya YouTube based saja? Aku jawab, enggak. Apakah konser musik aja? Enggak, karena semua jenis event itu bisa divirtualkan. Nah, Mm-mm. dari sisi teman-teman multimedia, seberapa siap teman-teman multimedia, specifically visual teduh, untuk menjawab tantangan itu? Karena cepat banget Ki Om. Mm. Banget. Kalau misalnya kita bilang sekarang nih aku mau belajar, besok itu sudah ada orang yang jago. Sekarang kita baru Mm. bilang, besok udah ada orang yang jago. Ya, betul. Seberapa siap visual teduh menjawab tantangan itu? Ayo. Siap, secepat-cepatnya. Kalau misalnya besok gitu, misalnya dari ada klien gitu yang bilang, pas aku mau bikin apa namanya streaming misalnya, dengan Bisa, permintaannya bla 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 gitu, bisa, bisa. sudah sangat siap. Kita Visual udah teduh mempelajari itu. Kita udah belajar sudah itu, pernah Mbak. sudah pernah menelurkan karya belum? Maksudnya nggak cuma belajar, sudah ada hasilnya Oke. belum? Kalau streaming dari media TV ya, kita pernah dulu. Untuk yang media Bukan, bukan ini, yang itu. Kalau oh yang broadcasting ini, TV, kita alatnya kita udah bikin flowchartnya sih Mbak. Kita udah bikin flowchartnya untuk mensupport teman-teman apa IO terkait event virtual itu. Jadi ini teman-teman oke. di Visual Teduh udah merapat nih bikin konsep tentang itu. Mulai kita pelajari mulai apa komponen penyusunnya, komponen pengoperasiannya juga, apa aja yang dibutuhkan untuk itu. Ini masih dirumuskan gitu. Tapi secara knowledge, secara skill, secara manpower, Hmm, secara modal visual teduh sanggup. bisa Apa banget, istilahnya? bisa banget, Oke, siap, siap, bisa siap. banget. Harus pergi atau keluar dari home base atau bisa dilakukan dari situ? Remote lah istilahnya ya. Ya, yang penting ada internet, Mbak. Makanya kalau emang misalnya kliennya Hmm. dari Surabaya gitu misalnya, Oh bisa, mau bisa. bikin Dari manapun bisa. kan produksinya tidak perlu harus ke Surabaya gitu kan? Ya, jadi gini misalkan di base-nya visual teduh kita buat sebagai master control-nya gitu ya. Nah, untuk talentnya bisa di mana-mana, tapi tetap eh, operatornya di sini di base campnya visual teduh jadi yang jadi apa namanya master control-nya gitu. Gitu Boleh nih Mbak. berarti nanti kalau kalau misalnya kan ngomongin kolaborasi tadi ya, terus ngomongin Hmm, virtual event katanya siap. Minggu ini kan kita ada legend-legendnya foto video nih. Ada Esap, ya ada Bom, ada dirimu. Nanti kalau teman-teman yang lain mau bergabung ya monggo. Ayo kita bikin virtual event dong yang urusannya sama multimedia. siap ya. Pak Bobong, siap Siap-siap ya Bang? toh. Siap-siap toh. Loh iya toh, sebagai portofolio harus ada hasil uji cobanya dulu. Karyanya Oh harus ada gitu. dulu supaya orang betul nggak? Iya, siap. Udah siap kok ini, tinggal dijalanin aja sebenarnya, tinggal dites aja. Yuk, boleh-boleh. Kita running ini aja. eh Event dek-dekan. Boleh. Itu pun juga gini Mbak, hampir mirip sih sebenarnya sama TV ya. Jadi misalkan MC-nya itu di Malang ya, untuk break, sebelum break kita ada musik nih. Nah, musik itu bisa live streaming atau pakai
apa istilahnya ini, playback gitu. Oke. Taping. Bisa, semuanya bisa. Taping bisa. Terus narasumbernya mau talkshow di mana nih, di Surabaya, bisa juga. Mereka Jadi harus pakai tinggal green ngota, screen atau enggak? bisa green screen bisa enggak. Kalau green screen terlalu anu ya apa, terlalu ribet kayaknya. Harus banyak Berarti memang, software yang disiapkan gitu. Kalau walaupun di tempatku bisa sih. oh, berarti tantangan atau challenge yang paling besar dalam waktu dekat itu adalah melayani atau membantu teman-teman event organizer ataupun klien-klien yang pengen bikin virtual event, Ya, nah, gitu. karena arahnya ke depan ke situ semua gitu. Karena gini Manita, dunia digital ini, dunia multimedia ya, itu sebenarnya sangat membantu sekali. Kita lebih fleksibel. Terus yang kedua, lebih irit ya. Cost produksinya bisa diirit lah. Ya, kalau ngomongin itu kan jadi, anu Mas, ada bagusnya ada enggaknya. Buah si malakama juga sih. Kalau misalnya cost production-nya kecil gitu kan, kita nggak bisa nge-charge kliennya mahal. Tetap mahal dong. Karena ini kan juga Cuannya tipis. tetap bisa Manita. Teknologi kok. Kita pakai teknologi, jadi tetap ada cost-nya Jangan salah. gitu. Iya betul sih. Tapi kadang-kadang, nah ini juga aku juga kepikiran untuk bikin satu kayak gathering gitu, virtual gathering gitu. Kita ngumpulin perusahaan-perusahaan untuk kita bisa share sama mereka tentang virtual event itu sebenarnya seperti apa, termasuk keribetannya dan lain-lain sebagainya. Termasuk apa event-event apa saja sih sebenarnya yang bisa dijadikan virtual event gitu, misalnya kayak gitu. Yang terjadi sama ada satu temanku itu dia di Jawa Barat sana, biasanya dia MC, biasanya dia kalau nge-MC di acara yang sama setiap tahun itu dibayar sekitar 3 sampai 4 jutaan untuk satu event, ya kan? Kemarin itu dia dibayar cuman 750.000 karena kliennya bilang, "Alah ini kan virtual event, lo juga nggak mesti kemana-mana, lo nggak keluar kos apa-apa, begini-begini, begitu-begitu apa segala macam." Ini kita ngomongin talent ya. Jadi kadang-kadang virtual event menurut orang-orang itu adalah karena lo nggak kemana-mana, jadi lo nggak keluar kos apa-apa. Itu akhirnya kita ditekan. Mungkin ini adalah sharing gitu kan ya. Jadi gimana caranya supaya kita bisa kasih penjelasan lah ya ke klien bahwa virtual Mengedukasi ya. event itu mengedukasi gitu kan ya supaya Sebenarnya mereka bukan tahu bahwa bukan hanya virtual event aja yang gitu. Audiens itu selalu menekan Mbak Nita. Itu kesulitan kita juga di dunia audiovisual gitu. Jadi ada kadang-kadang audiensnya, klien kita yang hanya melihat durasi. Durasinya cuma 2 menit kok sekian gitu. Jadi sebenarnya mereka walaupun nggak di dunia virtual event pun itu udah seperti itu gitu. Itu yang kesulitan kita untuk mengedukasi pasar tuh di situ. Mereka nggak melihat seberapa besar impact yang dihasilkan oleh uh, produk ini gitu, jasa ini gitu loh. Gitu. Padahal boleh. iya Iya, kan. tapi kalau untuk yang virtual event itu kan mungkin beratnya masih barang baru ya, barang baru. Jadi orang juga masih sampai sekarang pun perusahaan-perusahaan itu juga masih belum ada yang melakukan apa-apa karena menurut mereka lah aku kate lapo gitu. Kan nggak boleh bikin event, padahal eventnya masih bisa dilakukan secara virtual gitu, secara online gitu. Tinggal kita mau nembak mana apa segala macam, kita mau pilih platform yang mana apa segala macam gitu-gitu aja sih. Menarik. Mungkin ada lucu juga kalau misalnya di ini kan ya, direalisasikan.
Kita Ya, kolaborasi lah. oke, Boleh, boleh. siap, Oke, kayaknya sudah mau habis. Ada siap. tips and trick nggak untuk teman-teman? Tips and trick tadi udah ya. Ini aja deh. Udah, eh, Pesan-pesan. Wah, apa sih ya. Pesan buat siapa nih? dalam menyambut era baru ini dari sisi dunia multimedia, kira-kira apa yang bisa disampaikan dari teman-teman visual teduh? Baik itu untuk adik-adik yang lagi mau bergabung misalnya, bergabung di industri multimedia, atau ke teman-teman sesama penggiat multimedia, atau mungkin ke klien misalnya, ke user gitu. Ada pesan-pesan nggak? Berarti ada 3 loh ya pesannya. Ya, untuk adik-adik yang mau bergerak di Aku bidang adanya, multimedia. aku ada. Adik Bongbong, untuk adik-adik yang mau bergerak di bidang multimedia, eh, terus belajar. Terus belajar ilmunya dan terus update informasinya. Jadi terus update informasi yang relevan dengan bidang ini gitu. Kalau untuk di dunia industrinya, kalau gini, satu lagi untuk adik-adik ya, kalau udah masuk ke dunia industri kita udah nggak bisa idealis lagi gitu. Jadi terkadang kita harus mengikuti minat dan keinginan audiens atau klien kita gitu. Tapi itu nggak baik, ya nggak buruk juga gitu. Terkadang dari situ itu kita punya muncul ide baru, sesuatu baru gitu. Kalau tetap positive thinking ya, kadang-kadang kita punya sesuatu yang baru dari apa menuruti keinginan klien itu kita kadang-kadang punya wah ya bisa gini ya bisa gitu ya gitu. Terus kalau untuk klien apa kalau untuk user ya kalau untuk user eh, sebenarnya satu sih mbak, tolong hargain jasa ini gitu. Malas banget ya. Tolong hargai banget jasa ini gitu. Karena apa ya istilahnya impactnya besar banget loh buat buat dunia industri, buat mensupport bisnis itu besar banget gitu. Karena multiply effect ya. Multiply effect ya benar. Kita nggak cuman sekedar menampilkan gambar yang bisa dilihat, tapi menghasilkan suara yang bisa didengar, terus bisa apa memunculkan emosi, menghipnotis agar orang itu bisa yang tadinya nggak mau beli terus wah kok menarik ya beli gitu sebenarnya loh Pak Bu, bukan karena durasi, bukan karena kerjanya cuma begitu doang, enggak. Bukan karena kalau online itu tinggal nyolokin internet udah selesai gitu masalahnya ya. Iya, bukan masalahnya bukan untuk cuman sekedar bayar internet ya, tapi idenya itu loh yang wes. Nah, sih. Curcol, oke. Konsep kreatifnya itu loh yang susah. Gitu. Ya, ya, ya. Nggak usah emosi, nggak usah emosi. Tenang, tenang, tenang. Sabar, Hmm. sabar. Oke, terus apa lagi? Ya udah, ini bagi siapapun yang ingin eh, memakai sarana untuk mendistribusikan informasi ataupun untuk media pembelajaran, ya multimedia lah. Apa istilahnya media yang tepat ya untuk itu gitu. Multimedia Jadi kita bakalan benar-benar jadi idola nih ya, jadi primadona nih ya.
kayaknya ya, jadi ke depannya sarana, ya. benar. Jadi sarana menyampaikan informasi dan banyak sih untuk media pembelajaran pun juga bisa. Tidak hanya karena Siap, 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 siap. karena pandemi ya, tapi ke depan memang sangat bisa banget gitu. Trennya akan bergeser ke sana ya. Iya benar. Oke, siap. Terima kasih ya Mas Nope dari Visual Teduh sudah mau ngobrol-ngobrol Oke. sama saya. Nggak tahu nih tadi nyambung apa enggak dengan temanya, Iya, tapi wis lumayan. gampang. Eh, paling tidak kita jadi tahu bahwa Oh iya Manita, opo. visual teduh nggak hanya support corporate yang besar-besar sih, kita juga support UMKM, usaha mikro. Yang jelas untuk urusan harga beda lah, sangat terjangkau Urusan sekali. apa? Suaranya putus. Urusan apa? Kita tidak hanya mensupport corporate yang besar-besar, tapi kita ada program khusus yang mensupport UMKM dan atau usaha mikro lah. Jadi Oke, harganya sangat terjangkau sekali. Ini program sosial oke. gitu. Kalau mau Kita kalau mau menggunakan servisnya Visual Teduh bisa menghubunginya kemana? bisa cek di bio Instagram Visual Gedung kita. Di situ ada kontak personnya Oh, oke. tim tim Tinggal WA dari atau Visual telepon Gedung. aja kali ya. Jadi lewat Iya, ada app nomor WA Visual. kok di sana. Oke, Iya, siap, siap, siap. Visual Gedung. Di situ juga bisa lihat Baiklah, kalau contoh-contohnya portofolio. ada portofolionya di Visual Teduh ya. Ada. Siap, siap, siap. Baiklah, kalau begitu, daripada nanti tiba-tiba mati, kita kehilangan Oke, momen untuk berpamit-pamitan. Terima waktunya kasih ya ngopi. teman-teman. Waktunya ngopi, oke. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung dengan saya dan Mas Nope dari Visual Teduh. Mohon maaf tadi di awal karena kacau. Saya nggak tahu juga itu problemnya ada di sisi saya atau di sisinya Nope. Aku nggak ngerti. Mungkin di sisiku lah. Atau nggak tahu IndiHome-nya ngapain. Aku nggak ngerti juga. Besok kita masih akan ada bincang asik, ngobrolin topiknya juga tetap industri multimedia menjawab tantangan era baru. Dan teman ngobrol saya adalah Mas Bombom, Widi Sunarto alias Bombom dari The Image Cinema. Besok dia pasti akan cerita banyak gitu karena Bombom lagi punya mainan baru. Gitu. Seru pasti. Jadi jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana. Besok pastikan teman-teman yang hari ini sudah bergabung untuk besok bergabung lagi di Instagramku. Di Instagramku. @nita_rosana. Terima kasih ya teman-teman. Jangan takut untuk mencoba. Punya hobi apapun bisa dijadikan Iya, benar. profesi, apalagi sekarang tidak terbatas oleh apapun. Teknologi sangat membantu, jadi mau Iya, benar. jadi apapun bisa. Jadi Benar. bukan masalah bisa atau tidak, tapi mau atau tidak mau, ya toh. Ya. Kreativitas tanpa batas sangat diperlukan karena zaman sekarang semuanya berkompetisi, berkompetisi paling tidak dengan diri sendiri juga berkompetisi gitu kan. Jadi supaya ada goals yang bisa dicapai. Tetap semangat, selalu belajar. Kalau memang saya nggak penting-penting amat, tetap di rumah aja dulu karena suasananya juga masih belum kondusif-kondusif banget untuk kita bisa nongkrong-nongkrong kayak atau ngapain-ngapain. Terima kasih ya teman-teman. Nope, terima Sip, kasih. sip, Sukses sama-sama selalu. Manita. Yuk Amin. ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas.